Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang kita hormati keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, pimpinan Ibu Yeti dan para sesepuh kita yang ada di belakang. Itu kelompok eksekutif. Orang-orang eksekutifnya di depan, dia di belakang. Eksekutif. Alhamdulillah. Dan Ustazah Eka Yusitno dan juga Bu Haji Nasution mana nih? Oh, sakit, kurang sehat. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Ya, pelajaran kita sampai di mana? Kita awali dengan Ummul Qur'an suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat penulis kitab Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, nafanallahu bi'ulumima. Mudah-mudahan kita mempelajari ilmu dengan menjadi ilmu yang manfaat, dan ilmu manfaat membawa kita hidup selamat dunia dan akhirat. Bijahi Rasulullah ala hadinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. 164 ya. Al-Baqarah 164. Al-Baqarah 164. Apa isinya tuh? Inna fi khalqis samawati ya. Inna fi khalqis samawati berarti 164. Udah ketemu belum? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Yuk, halaman ayat 164. Inna fi khalqis samawati ya. Ya, bareng bacanya bareng ya sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Itu ayat belum tuh? Udah ayat belum? Syadidul azab belum ya? Sedikit lagi. Iz tabarra'al ya? إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله العظيم. Udah siap. Segitu dulu. Siap, segitu dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal fulkil lati tajri fil bahri. Inna fi khalqis samawati wa ma fiha minal ajaibi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, samawat ini bentuknya jamak. Kenapa dikatakan jamak? Karena langit ini bersusun. Langit bersusun. Kalau bumi tak bersusun dia mufrad. Kalau langit jamak, kalau bumi mufrad. Apa yang mufrad? Satu. Tetapi di dalam satu ini banyak komponen. Atas tanah merah akas bagus. Kedua tanah merah agak encer. Bawahnya lagi wadas. Bawahnya lagi ada pornekel, ada batu bara, ada sampai bawah minyak dan air. Ini berada di dalam satu bumi. Tapi komponennya banyak. Tapi kalau langit sab'a samawatin tibaqah. Dia itu ada lantai-lantainya. Makanya bahasanya samawat. Mufradnya samaun. Kalau banyak samawat pakai jama muannas salim. Artinya muannas itu perempuan. Jadi bahasanya langit itu bersusun. Sab'a samawatin tibaqo kalau dalam surah Al-Mulk. Inna fi khalqi, sesungguhnya dalam penciptaan langit
dan bumi ini, wa ma fihima minal ajaibi, dan apa yang ada di langit dan bumi berupa hal-hal yang amazing, yang menakjubkan. Coba bayangkan ketika hujan turun, kelar hujan datang pelangi. Indah nggak pelangi? Merah kuning hijau di langit yang biru, ya kan? Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Allah. Bisa itu pelangi dibikin seperti itu fenomenanya apa kita nggak ngerti. Makanya kalimat di sini Syekh Jalaluddin mengatakan minal ajaibi, dari hal-hal yang ajaib, yang ajib, yang menakjubkan, yang amazing. Pelangi, begitu hujan kelar, pelangi. Pelangi itu kenapa warnanya banyak? Ada berapa pelangi warnanya? Emang 7? Merah, kuning, hijau. Cuman 3. Merah, kuning, hijau, biru mah langitnya. Berarti pelanginya berapa? 3, yang 5 mah balon. Balon baru 5. Kalau pelangi merah, kuning, hijau, udah. Hah? Iya itu merah, kuning, hijau di langit yang biru. Yang biru itu bukan warna pelanginya, itu warna langitnya. Ya ini bukan main-mainan ini. Ini renungan buat kita. Minal ajaibi, daripada keindahannya Allah ciptakan luar biasa. Begitu hujan kelar, bumi basah, pohon-pohonan basah, bau genteng pun setelah ketimpa air itu baunya sedap sekali. Keluar pelangi. 3 warna yang menghiasi langit, merah, kuning, dan hijau. Kenapa enggak merah aja? Kenapa enggak kuning aja? Kenapa enggak hijau aja? Ini adalah renungan iktibar buat kita para manusia, bahwa hidup memang seperti pelangi. Ya enggak? Kadang enak, kadang enek. Ya kan? Kadang gurih, kadang pahit. Jadi ada hijau, ada kuning. Indahnya pelangi karena berwarna-warni, indahnya hidup juga karena banyaknya ujian. Alhamdulillah. Di sini kecerdasan kita dituntut untuk bisa mencerna yang Allah ciptakan. Makanya bahasanya menggunakan kata ajaib. Wa ikhtilafil laili wan nahari bidzihabi wal maji'i waz ziyadati wan nuqsan. Di sini dikatakan pertukaran antara malam dan siang. Dengan pergi dan datang, kurang dan lebih. Mana maksudnya pergi dan datang? Wal qamar, di dalam tafsir penafsiran tafsir Quran bil Quran, yaitu tafsiran dari waqtilafil laili, bergantinya malam dan siang, dengan tafsirannya lagi ayat Al-Quran lagi yang dalam surah Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Coba deh. Lasyamsu yanbaghi laha, langit siang enggak mendahului malam, malam enggak mendahului siang. Jam 6 subuh malam mengucapkan selamat datang wahai siang. Kata siang, selamat jalan wahai malam. Gitu. Jadi lasyamsu, mereka tidak saling mendahulukan. Enggak jam 9 baru matahari keluar, enggak. Matahari itu tak pernah libur sedetik.
pun nggak pernah libur matahari. Makanya seorang ibu diperumpamakan seperti matahari, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu itu seperti matahari, kerjaannya juga sama seperti matahari. Sebelum anak dan suaminya tidur dia masih kerja aja, ada aja. Begitu dia nggak tahan merem lah dia. Tapi begitu tempo-tempo belum sampai waktunya melek udah dibangunin lagi dengan berbagai orang-orang yang ada di sekitar rumah tuh bangunin. Ada yang anak minta ini, ada yang suami minta itu. Jadi seperti sang surya dia, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu nggak pernah minta pamrih dari anak, nggak pernah. Makanya para sastrawan tahun abad 20-an tuh orang-orang hebat. Jadi sastranya itu terlalu tinggi yang kita nggak pandai mencerna. Baru setelah kita peras otak kita baru ketemu. Itulah seorang ibu seperti matahari yang tak pernah libur walau sedek. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari nggak pernah duluin bulan, bulan nggak pernah duluin matahari. Dia udah ada porsinya. Wa kullum fi falaki yasbahun. Mereka itu berjalan sesuai dengan porosnya. Matahari nggak pernah libur, nggak ada libur ya matahari. Dalam kondisi alam sebagaimanapun dia tetap bersinar 24 jam. Sekarang dia ada di kampung kita. Nanti jam 6 jam 7 malam ada di daerah India. Nanti jam 9 malam dia udah ada di daerah Mekah. Bedanya 4 jam. Dan begitu terusnya, muter terus, menyinari bumi ini tanpa dia semua biar kena. Kadang-kadang dia kabisat, kadang-kadang dia basitoh. Ini dipelajari dalam ilmu falakiyah atau dikenal dengan Sulamun Nayyiroin. Itu ada ilmunya sendiri, namanya ilmu apa? Ilmu apa itu namanya? Meteorologi. Ilmu meteorologi dan geofisika, ilmu apa namanya? Apa gituan lah ya. Ilmu tentang meteorologi dan geofisika tentang perputaran antara bulan dan matahari. Kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu falak. Ilmu falak itu adalah menjelaskan tentang perjalanan dua cahaya. Itu cahaya bulan dan cahaya matahari. Ketika ada cahaya bulan dan matahari, otomatis ada siang dan malam. Mereka berputar, wa kullum fi falaki yasbahun. Mereka udah porosnya, nggak ada yang mendulu-duluan, nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Mereka tuh lebih tertib antrinya. Kalau kita kan apa diingetin sama orang, Bu maaf antri. Oh iya, udah dibilang baru antri. Kalau coba kita kalau melihat kepada betapa matahari dan bulan ini adalah makhluk yang sangat taat sama Allah, dia nggak pernah protes. Coba kita manusia dapat masalah hidup sedikit, ya Allah nggak enak amat. Matahari nggak pernah ribut, bulan nggak pernah ribut. Kenapa kita manusia yang dikasih enak ribut mulu? Kata Allah begini, kata Allah nih, engkau aku sudah berikan waktu 24 jam, kau bagilah menjadi beberapa tahapan. Tidur 7 jam, tinggal berapa tuh? 24 diambil 7 berapa? 19 17 Yang pada bekas pegawai itu masih pada inget kan? Yang suka megang itu gituan, sintik. 24 jam diambil tidur 7 jam. Ya enggak? Terus apa lagi?
aktivitas harus ada tidurnya itu. Ada tidur, ada istirahat. Istirahat belum tentu tidur, kalau tidur pasti istirahat. Itu udah disiapkan buat kita manusia. Matahari nggak ada jam istirahatnya matahari, nggak ada. Kok matahari musim hujan nggak keluar? Bukan mataharinya yang nggak keluar, awannya yang terlalu tebal menghalangi cahaya matahari penuh. Kalau musim kemarau kayak gini kan matahari langit kan biru karena awan nggak tebal. Awan ini, nah ketika matahari tebal, ketika matahari ayo lanjutin dulu deh ya. Wal fulkil lati dan sufun. Sufun itu adalah perahu. Allati tajri fil bahri, perahu kapal pesiar yang lari di atas laut. Terus wala tarsubu mauqiratan bima yanfa'un nasa minat tijarat wal hamal. Kapal-kapal pesiar, tongkang-tongkang kecil, rakit-rakit yang ada di air ini semuanya digunakan untuk aktivitas manusia berdagang dan berekspedisi. Apa sih yang nggak coba direnungin pakai akal? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya Allah, semuanya ini untuk siapa? Untuk manusia. Nggak ada air ya? Saya nggak puasa. Saya tidak berpuasa. Jadi yang lain pada puasa ya? Alhamdulillah. Saya hari ini full. Jadi saya nggak puasa. Kesatu kedua ya emang lagi jarang puasa bulan-bulan Maulid mah. Bulan Maulid jarang puasa. Karena setiap hari disediain makanan serasem. Coba kita renungkan. Allah menciptakan ini fa'ahya. Nah setelah Allah ciptakan malam dan siang, apa dia katakan? Bima yanfa'un nasa, yang bermanfaat untuk manusia, untuk berniaga dan berekspedisi. Wa ma anzalallahu minas sama'i min na'in fahya bil ardo ba'da mautiha. Nih dia. Wa ma anzalallahu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan minas sama'i, dari langit. Apa itu? Hujan. Fa ahya bil ardo, dan hujan ini menghidupi bumi. Bumi tandus, kering, kerontang akan subur dengan turunnya hujan. Yuk kita renungkan baik-baik wahai manusia yang biasa mengeluh. Nih manusia tukang ngeluh, ya Allah panas banget. Ya Allah rumah ngeres banget. Habis dipel ngeres lagi. Dipel lagi. Hayo aja rajin mah ngepel lagi. Hayo aja rajin mah ngepel lagi. Ini memang udah siklusnya sunnatullah. Berapa bulan tak turun hujan? Lihat, ketika hujan tidak turun, kita pergi ke Mekah di musim panas, maka korma berbuah. Ya enggak? Pas banget awal musim panas, saya datang ke Mekah, ke Madinah, pas banget korma, buahnya luar biasa. Korma muda rutob itu adanya di musim panas. Itu di negeri Arab. Di Indonesia rambutan berkembang. Benar nggak? Ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang batal yang Allah ciptakan di dunia ini.
Musim panas datang, rutob tampil, rambutan tampil. Kalau musim panas kembang rambut, kalau hujan terus maka daun yang keluar bukannya kembang. Akhirnya nggak akan ada rambutan berbuah. Ini nih yang manusia nggak pernah berpikir, maunya ntar hujan, ntar panas, tahu yo Allah ngatur sendiri. Allah udah lebih tahu. Allah lebih tahu bahwa ketika Allah turunkan panas berbulan-bulan, maka makanan pokok orang Arab korma dia berbuah di musim itu. Tapi kalau kita datang ke Mekah, Madinah di musim dingin, atau di negeri Arab kita datang di musim dingin, yaitu mulai dari Januari, Februari sampai Maret, itu dingin sekali dan itu nggak ada tumbuhan yang berkembang. Begitu nih yang kita nggak pernah paham. Kalau para ahli ilmu perbintangan mengerti itu, para petani dia tahu bahwa oh musim panas berarti korma berbuah. Kalau musim dingin nggak ada yang berbuah, pohon pun kering habis daunnya, karena mereka berada di 4 season, ada di 4 musim. 4 musim, kalau Indonesia 2, musim panas dan musim hujan. Tapi kalau di luar negeri, kalau di Arab namanya kalau musim hujan bahasa Inggrisnya winter, betul ya? Winter, ya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya syita, musim dingin. Winter bahasa Arabnya syita, bukan sita, sita dewi, bukan syita. Rihlata syita'i wassaif, summer itu di soif. Di Inggris namanya summer, di Arab namanya soif. Kalau musim gugur, apa musim gugur? Bahasa Inggrisnya. Musim gugur bahasa Arabnya kharif. Kharif. Bahasa Inggrisnya winter, bahasa Inggrisnya apa? Apa sih? Satu lagi. Nah, setelah musim gugur kelar, baru musim dingin. Habis musim dingin masuk musim semi, bahasa Arabnya Robi', bahasa Inggrisnya spring. Spring ya. Spring bed itu, spring bed tempat tidur. Spring musim semi, jadi tidurnya kayak di musim semi. Panas enggak, dingin enggak. Jarang kan kita merenungkan itu. Oh, beli spring bed aja dah, padahal keras banget dan panas banget, namanya spring bed juga ya. Padahal aslinya kalau spring itu artinya musim semi. Jadi kita para tukang dagang itu hebat, dia menjual dagangannya kau tidur seperti tidur di musim semi. Jadi nyaman, dingin enggak, panas juga enggak. Ini 4 musim ini semua punya fungsi. Musim gugur, dedaunan rontok semuanya. Seperti yang kemarin sudah ceritain ke ibu, ketika saya ke Yordania, pohon sahabi, pohon di mana tempat Rasulullah pernah bertemu dengan seorang pendeta namanya Buhaira, itu pas banget pohon sahabinya lagi tak berdaun. Begitu bulan April baru dia berdaun, dan bulan Mei, Juni, Juli mulain sekarang nih sedang cakepnya daunnya. Besok musim panas kelar, musim gugur daunnya habis. Musim dingin tanpa daun, baru musim semi baru mulai berdaun. Tapi karena memang Allah berkehendak bahwa pohon sahabi ini panjang umur, 1500 tahun udah umurnya, dan sampai detik ini nggak ada rantingnya yang bisa kita patahin kering, nggak ada.
Jadi dahannya ini meskipun rantingnya ini meskipun dia nggak berdaun, tapi ketika kita potes-potes, dia tetap lembab. Wih, itu luar biasa. Ini yang dimaksud dengan Allah, afala yatadabbarun, tidakkah kau merenungkan? Jadi kita kudu disuruh merenungin, Bu. Fa ahya bil arda, maka Allah menghidupkan bumi yang mati ini. Wa tasri wa bassa fiha min kulli dabbatin, dan membedakan dan berkembang biaknya, berpisah-pisah dan berkembang biak pihak min kulli dabbah, dari semua yang melata. Perhatikan dabbah ini. Melata ini siapa? Melata ini adalah manusia dan binatang, namanya melata. Melata itu artinya pernah menapakkan sayap dan kakinya itu di bumi, meskipun dia burung, masuk dalam kelompok melata, ya, yaitu semua wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini sudah disiapkan rizkinya oleh Allah. Jadi kita nggak pernah boleh meragukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa tasrifir riyahi ay taqlibiha januban wa shimalan harratan wa baridatan. Itu yang tadi saya jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan udara ini, menciptakan hembusan angin dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dan panas maupun dingin. Ini semuanya diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia, bukan main, Bu. Kan udah saya pernah jelasin dulu. Komponen alam yang Allah ciptakan ada berapa? Ada berapa elemen alam itu? Sampai sekarang Ibu kayaknya masih belum juga ingat itu. Alam ada berapa, Bu? Apa sih alam itu? Alam apa sih alam? Hei, la ilaha illallah. Berapa bulan kagak ketemu ini? Ampe kagak tahu ditanya, nggak ingat. Alam ada berapa? Ah? Ada berapa? 6. Bukan. Alam itu yang dinamakan alam menurut ilmu kalam dan ilmu teologi Islam, kullu ma siwallah wal alam. Semua yang selain Allah namanya alam. Makanya coba kita ungkap Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya alamin itu jamak mudzakkar salim, artinya alamnya banyak. Ada berapa alamnya? 6. Pertama alam manusia, kedua alam malaikat, ketiga alam jin dan syaitan, keempat alam hayawan, kelima alam tumbuhan, keenam alam kauniyah. Mana alam kauniyah? Ini langit, bumi, hujan, panas, dingin, semua namanya alam kauniyah. Dari 6 alam yang Allah cipta, 5 melayani yang 1, yaitu manusia. Dari 6 ini manusia 1 dilayani oleh 6 alam yang lain. Langit bumi melayani manusia. Langit menurunkan hujan, membasahi bumi, menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhannya hidup, berkembang, berbuah untuk konsumsi manusia. Itu kan. Lah kalau malaikat melayani manusia, ini kita tidak layani malaikat. Gerak kita sejak kita melek sampai kita merem,
malaikat raqib atid senantiasa mencatat amal kita. Kalau jin dan syaitan bisa diajak berkroni jin itu oleh para spiritual, guru-guru spiritual berkroninya sama jin. Kayak Ki Joko Bodo, kayak Ki Kusumo, kayak aki-aki yang lain-lainnya. Itu mereka berkroni kepada jin. Sehingga selain jin juga mereka ada yang berkroni dengan setan. Mana yang berkroni dengan setan? Mereka yang pesugihan di Gunung Kawi, di Cirebon, pesugihan monyet, ya kan? Katanya belum pernah tahu persis tempatnya, belum pernah observasi saya. Nah, itu semuanya untuk melayani aktivitas manusia. Ini ngaji pakai perasaan otak semua ini, Bu. Pakai akal semua ini. Enggak ngaji, ya akhlak cakep, jangan dengki, ya. Enggak ini mikir. Mikir ini. Hari ini ngajinya mikir. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit, bumi, hujan, panas semuanya untuk melayani manusia. Harapannya cuma satu dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh fasilitas aku berikan kepadamu wahai hambaku dengan harapan engkau beribadah kepadaku. Begitu kata Allah. Jadi buat ibadah doang kita. Ibadah kita ditaruh di tempat, nah nih di bumi. Jadi khalifah lah kau di bumi. Khalifah minimal buat dirimu sendiri dan keluargamu. Di situ fasilitas semua ada. Tinggal kau jemputlah semua rezekimu itu. Makanan, sandang, pangan, papan semua disiapkan oleh Allah dengan dikasihkan akal untuk membudidayakan semua yang Allah ciptakan. Masya Allah, luar biasa ini, Bu. Cuman saking karena pertama ngajinya udah umur, ya. Yang keduanya lagi ya ngisi-ngisi sambil nungguin malaikat, ya kan? Akhirnya yang ngaji yang penting judulnya datang. Mau pinter ke, kagak ke. Udah berapa tahun itu dimulai dulu, ditanya lagi, lupa. Masya Allah. Pantas ada penyair Arab mengatakan ta'allumu fis sighar kan naqsi 'alal hajar, ta'allumu fil kibar kan naqsi 'alal ma'. Kalau belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, begitu belajar udah dewasa bagai mengukir di atas air. Begitu kita diukir cakep banget, ketimpa ombak habis. Sama ibu-ibu dapat pulang ngaji kesandung hilang. Iya Allah ya Rabb ya. Terus apa Allah katakan? Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari al muzali bil amrillahi ta'ala yasira haitsu masya'a. Dan awan ghamam, awan ketika awan bergumpal tebal itu bahaya juga buat manusia. Makanya kita kalau naik pesawat itu di atas 3.000 kaki dari permukaan bumi untuk apa? Menghindari awan. Awan tuh kalau udah gumpal bisa, kalau ditabrak bisa luka-luka itu pesawatnya. Maka dia cari awan tipis, nembus ya naik ke atas. Jadi kita di bawah kita awan. Awan ini sengaja Allah ambil melalui sedotan dari uap matahari. Matahari menyinari air laut dan dia mengangkat awan ke atas. Pada waktunya udah menggumpal di bulan-bulan tertentu yang mereka akan turun. Tunggu tinggal berapa bulan lagi. November pun udah mulai turun hujan. Kenapa? Karena di atasnya udah mulai. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainan nas. Bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi. Dan yang
yang menjadi intinya adalah la ayatil liqaumi yaqilun. Bener kan? Hari ini kita ngaji bener-bener meres otak. Karena apa? Karena memang perlu penalaran yang luar biasa ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi dengan segala keindahannya untuk melayani manusia yang mau mengoptimalkan akal pikirannya. Setelah itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan lagi oleh Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Wa minan nasi, di antara manusia yang Allah cipta, mayyattakhidhu min dunillahi, ada yang mencari alternatif untuk sesembahan. Siapa? Selain Allah. Jadi manusia yang Allah ciptakan ini, kita ambil analogi aja ya. Contoh, Allah ciptakan manusia ini 1 miliar misalnya. Dari 1 miliar ini ada yang nyembah Allah, ada yang nyembah selain Allah. Kalau pagi kita lihat engkau material itu naro sio di atas rumahnya, digantung di rumahnya. Pagi-pagi jam 8 tuh mereka gini. Ya saya kalau lagi mau lewat aktivitas ngeliat engkau lagi begini aja. Apa itu namanya ya? Ya begini dah. Itu sio gitu. Mereka lagi, kalau cara kita mah lagi sembayang. Cuman kalau kita sholat subuh, kalau dia bukan subuh jam 8 mereka. Jadi Tuhannya dia siapa? Pada hakikat aslinya mereka mengakui semuanya adalah Tuhannya Allah. Cuman mereka pakai sarana, yaitu dengan berhala, andadan ay asnaman, pakai berhala. Sebelum Islam datang pun di Ka'bah itu 300, tidak kurang dari 350 berhala. Alat sesembahan orang kafir Quraisy. Hakikatnya nyembahnya Allah, tapi pakai perantara berhala. Itu sebelum datang Islam. Nah, begitu Islam datang, dibersihkannya Ka'bah dari perantara-perantara yang dijadikan sesembahan. Tinggal di kampung kita deh. Kampung kita kemarin saya ke Bali ya. Begitu ke Bali, di mana aja itu, di mana aja, di depan kamar hotel ada itu apa? Sajen kecil, sajen sampai di lapangan gitu tuh ada sajen, ada umbul-umbul. Itu apa katanya? Itu sajen itu adalah persembahan buat Tuhan mereka dan untuk menghindari turunnya bala bencana. Mereka gitu katanya, tolak bala. Saya begitu kebetulan ada musola di Tanah Lot, saya nggak ke pinggir lautnya. Kenapa? Banyak banget orang telanjang, saya jengak ngelihatnya. Udah adik-adik pada pergi sana, saya enggak. Saya di musola aja nungguin di tempat parkiran. Saya tanya sama adik-adik yang jaga itu, Neng, andaikan ini sajen keinjak gimana kira-kira? Enggak apa-apa bu, gitu. Saya nanya dulu, sebab saya ingat dulu ada orang Jakarta yang mulutnya lemes. Apaan begini? Jadi jorok Jember gitu.
Akhirnya kan dia masuk penjara karena penistaan agama. Maka saya maafin Neng, andaikan kita nggak lihat tahu-tahu keinjak, itu gimana? Nggak apa-apa Bu, gitu. Jadi supaya kita di kampung orang pun ada etikanya, akhlak namanya, dan toleransi terhadap kepercayaan orang lain. Paham ya? Nih kita, makanya Allah Subhanahu wa taala fasilitasi kita dengan demikian, jangan mencari Tuhan selain Allah. Min dunillah anda yuhibbunahum, yang mereka cintai, kahubbillah, seperti mereka, ai kahubbihim lahu, seperti mereka mencintai Tuhan mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman terlalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita cinta sama Allah, cinta sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita cinta sama Allah, kita taat sama Allah, tapi terkadang kita tidak siap dengan takdir nggak enaknya Allah. Takdir nggak enaknya Allah, contoh. Ini orang Tanabang saya contohin nih. Orang Tanabang kan ada no ya. Orang Tanabang saya contohin. Ketika belum ada pedagang online, Tanabang kagak muat kita nyampe. Iya enggak? Wadet, sebelum ada Tamrin City, Tanabang wadet orang. Sampai di jadwal. Tapi sekarang setelah ada online, maka pedagang Tanabang pun mengalami kesulitan karena mengalami penurunan omset. Nah, kita ini disuruh sama Allah untuk menerima ini. Kita cinta sama Allah, tapi kita disuruh menerima. Di saat kita laris keras, terima. Ketika lagi mengalami penurunan drastis, harus juga terima. Karena senang dan susah adalah fasilitas Allah yang dibikin variasi. Fasilitas Allah tapi divariasiin. Apa variasinya? Lagi laku keras, alhamdulillah. Lagi mengalami kemerosotan juga alhamdulillah. Orang beriman tak pernah berkurang rasa cintanya kepada Allah dengan menerima apapun pemberian Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ngomongnya enak, ngomongnya enak, enteng, ngalaminnya celeng. Tapi celeng. Ngalaminnya celeng, ngalaminnya tuh apa namanya, semaput ya. Itulah kita manusia. Udah ya, walau yaral ladzina, walau dan seandainya, di sini walau taroh bukan yaroh. Tapi kalau yaroh dombirnya huwa, kalau taroh anta. Ya Muhammad, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim dengan menjadikan Allah itu ada sekutunya, anda dan iz yarawnal azaba bil binalipal malu yubsiruna, mereka melihat al azab annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kalaulah mereka yang menyembah selain Allah melihat azab buat mereka yang menyekutukan Allah, maka dia baru sadar annal quwwata lillahi jami'a, bahwa seluruh kekuatan adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan langit dan bumi ini fasilitas untuk kita para manusia agar kita bertakwa. Dan ada orang-orang juga yang tetap memang hatinya keras, nggak dapat hidayah, mereka nggak bertakwa, tapi bukan makin dekat pada Allah, tapi makin jauh. Karena apa? Karena mereka belum tahu azabnya. Tapi kalau mereka udah tahu azabnya, mereka akan menyesal dengan segala perbuatannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha syadidul azab. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u
wa ra'aul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Id tabarra'a alladzina id jika tabarra'a merdeka alladzina bebas alladzina orang-orang at-tubi'u yang mengikuti para pemimpin mereka minal ladzina taba'u dan daripada orang yang mengingkari dengan cara menyesatkan diri tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ra'aul azaba, mereka akan melihat azab yang Allah berikan kepada mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah sebab-sebab buat bagi mereka. Artinya gini loh, artinya begini. Ini nggak sampai ain karena kita tafsir bukannya bacaan Quran biasa. Tafsir nggak dilihat ainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita dengan sebegini hebatnya, tujuan supaya kita ibadah dan jangan mencari kekuatan lain sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Andai pun kita tetap menantang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan siapkan azabnya untuk kita. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita tanamkan jiwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang beriman cintanya kepada Allah tak pernah goyah dan tak pernah hilang. Amin ya rabbal. Nah, kita udah tahu nih fasilitas Allah luar biasa ke kita, maka dengan fasilitas inilah kita ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bisa datang ngaji ke sini. Ini nikmat ini, Bu. Bisa kemarin ini nikmat ini. Berapa banyak orang yang pengen kemari tapi nggak bisa. Kenapa? Karena udah nggak kuat jalan. Udah nggak kuat jalan. Kadang-kadang makannya doyan tapi lututnya nggak bisa. Iya, makanya kita alhamdulillah. Ini kita beruntung betul ini bisa kemari ya. Dan ini ya ibu-ibu juga nggak GR juga kali ya. Walaupun kelihatan seger-seger, pres ini, tapi ntar coba kita lihat kalau bangun dah. Iya, kalau bangun coba kita lihat, ntar pasti ada bantuan telapak tangan. Memang bukan tahu, memang iya kita ngerasain semua. Ntar begini nih tuh. Iya, pakai bantuan telapak tangan ya. Cukup sekian, mari kita tutup dengan ya doa. Punya nggak? Rabbana anfa'nanya dibuka, Bu, punya nggak? Ya, kita tutup dengan Al-Fatihah dulu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bangunkan jiwa kita, Allah hidupkan jiwa kita bisa menerima hidayahnya, bisa menerima semua keputusan Allah, baik itu yang enak maupun yang pahit, tetap kita terima karena semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan ilmu kita bermanfaat. Dengan ilmu manfaat insyaallah kita hidup selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Kawan-kawan kita yang lagi kurang sehat, biar diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Kawan-kawan kita yang telah berpulang, mudah-mudahan Allah jadikan kubur ridha min riyadil jannah. Buat kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang pada ngaji nyari ilmu, mudah-mudahan dapat ilmu manfaat. Anak perawan perjaka kita, cucu perawan perjaka kita yang belum nikah, Allah kirimkan jodoh yang terbaik, laki-laki yang soleh, wanita yang solehah. Dan anak-anak kita yang sudah berumah tangga, anak mantu cucu kita yang sudah berumah tangga, dan rumah tangganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Suami-suami yang telah berpulang, Allah jadikan keberkatan min radil jannah. Suami yang masih pada ada, biar sehat panjang umur, usahanya lancar, urusannya sukses. Bijahi Rasulullah ala hadiniyah. Al-Fatihah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما والأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا والمنان انشرا لواء معهد واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكار والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت فيها الحصى وروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة وبجاه الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا باب الخير واختم لنا بخير واجعلنا من أحسن أهل الخير اللهم حصل مرادنا بالخير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من نعم به يغفر ويرحم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Kurangnya lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai tunjang kaki. Oh, malu. Terima kasih pada Ustazah Fatma telah memberikan kita ilmu, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, terima kasih juga. Makasih Bu ya. Bu Emma lagi nggak sempet ya, lagi ada urusan. Ayo kita perlombaan ya, perlombaan. Yang masih mudahan sih ya. Ada. Saya obat berimu ini tulang ekor saya kayak begini. Sehat ya. Alhamdulillah. Halo, teman Dan sehat saja, teman. alhamdulillah senang lihat. Sama dong kita juga berpada sehatnya harus ada ada berkah. Alhamdulillah. Menesono kata Islami tetempang. Mama ya? Iya lah, sosonoan. Lama banget. Berapa bulan? Berapa bulan ya? 3 bulan. Allah sehat. Apa cuci kaki? Ibu-ibu nanti malam kalau ke masjid membaca Yasin Fadilah. Nah,